Kepala BNNP Kalimantan Tengah, Brigjen Polisi Dr. Joko Sutiono SH M. Hum, memaparkan pencapaian kinerja selama tahun 2024. BNNP Kalteng terus berkomitmen pada misi Kalteng Bersinar atau Kalimantan Tengah bersih dari narkoba dengan mengimplementasikan 5 strategi utama, termasuk penguatan kolaborasi dan intelijen. Salah satu pencapaian utama adalah pembentukan satu kantor BNN Kabupaten baru serta penerbitan Perda P4JN di 6 daerah. Selain itu, BNNP berhasil membangun 28 desa bersinar, 43 sekolah bersinar, dan 4 perusahaan bersinar. Dari sisi rehabilitas, 124 pecandu telah direhabilitasi dengan rincian 85% rawat jalan, 10% dirujuk, dan 5% rawat inap. BNNP juga mengalokasikan dana 15 miliar rupiah untuk pembangunan lokasi rehabilitasi tahun 2025, sekaligus menjangkau 464.418 orang dengan peningkatan pelayanan sebesar 14,21% dibanding tahun sebelumnya. Para hadirin serta undangan yang berbahagia, upaya P4GN yang dilakukan oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama dari fungsi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau P2M. Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat memiliki fungsi untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam menjalankan fungsi tersebut telah menjangkau 464.418 orang. Terjadi peningkatan sebesar 14,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, pengukuran ketahanan keluarga anti narkoba atau Dektara di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan hasil indeks sebesar 90,92 dengan klasifikasi sangat tinggi. Artinya adalah ketahanan keluarga di kedua kota kabupaten tersebut untuk menolak narkoba sangat tinggi. Melihat dari nilai indeks ketahanan diri remaja anti narkoba dan ketahanan keluarga anti narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dapat menjadi modal yang cukup baik untuk mendukung terciptanya Provinsi Kalimantan Tengah bersinar. Pada tahun 2024 ini, BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran membentuk 7 desa bersinar yang baru, sehingga total desa bersinar yang telah dibentuk oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran semuanya berjumlah 28, yang terdapat di 25 desa kelurahan yang dibentuk secara mandiri oleh pemerintah kabupaten kota, sehingga total keseluruhan desa kelurahan bersinar di Kalteng berjumlah 54 desa dan kelurahan. Kemudian di samping itu, pada tahun 2024, BNN Provinsi Kalimantan Tengah juga telah membentuk 27 sekolah bersinar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, hingga total sekolah bersinar sebanyak 44 sekolah. Kemudian BNN Provinsi Kalimantan Tengah juga membentuk perusahaan bersinar sebanyak 4 perusahaan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pilot project yang nantinya dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk bersih dari narkotika. Para hadirin serta undangan yang berbahagia, guna meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan P4GN, BNN Provinsi Kalimantan Tengah telah melatih 180 orang penggiat P4GN yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah dan lingkungan pendidikan. Para penggiat P4GN tersebut juga telah melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urin narkotika secara mandiri sebanyak 2.873 orang di 15 lokasi perusahaan. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya setiap institusi dan dunia usaha serta masyarakat di Kalimantan Tengah dapat melaksanakan P4GN secara mandiri. Sebagai gambaran ketanggapan kabupaten kota dalam menghadapi ancaman narkoba masyarakat yang diukur melalui indeks kabupaten kota tanggap ancaman narkoba atau IKOTAN dengan memperhatikan 5 aspek, yaitu aspek ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan hukum. Provinsi Kalimantan Tengah mencapai indeks kabupaten kota tanggap ancaman narkoba atau IKOTAN sebesar 3,25
dengan kategori sangat tanggap. Kemudian yang kedua yaitu dari fungsi rehabilitasi. Saat ini di wilayah Kalimantan Tengah terdapat ada 16 lembaga, 15 lembaga rehabilitasi instansi pemerintah atau LRIP dan 1 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat atau LRKM yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2024, jumlah pecandu penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi sebanyak 3.344 orang, yang terdiri dari 2.251 orang rawat jalan dan 1.093 orang melalui rawat inap. Tahun 2024, BNN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran merehabilitasi 124 orang klien, terdiri dari 106 orang rawat jalan, 12 orang dirujuk, dan 6 orang rawat inap. Kemudian kalau kita dari yang tadi saya sampaikan, kalau kita buat data adalah sebagai berikut. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 110 orang, sedangkan perempuan sebanyak 14 orang. Kemudian jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi yaitu sabu sebanyak 90 orang atau 76%, dan paling sedikit menggunakan inek sebanyak 5 orang atau 4%. Umur paling muda yang mengakses layanan rehabilitasi yaitu berumur 14 tahun, sedangkan yang tertua berumur 49 tahun. Bila dilihat dari tingkat pendidikan, yang paling banyak tamat SMA sebanyak 72 orang atau 58%, dan yang paling sedikit tidak tamat SD sebanyak 5 orang atau 4%. Berdasarkan jenis pekerjaan, didominasi yang bekerja pada sektor swasta sebanyak 73 orang atau 59%. Berdasarkan domisili masyarakat dari 13 kabupaten kota yang telah mengakses layanan rehabilitasi di BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran. Kemudian klien yang domisili paling jauh yang mengakses layanan rehabilitasi di BNN Provinsi Kalimantan Tengah adalah dari Kabupaten Seruyan sebanyak 2 orang klien. BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah membentuk 14 unit intervensi berbasis masyarakat atau IBM dengan jumlah agen pemulihan yang dilatih sebanyak 90 orang. Layanan rehabilitasi rawat jalan BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran pada tahun 2024 memperoleh indeks kepuasan masyarakat atau IKM dengan nilai sangat baik, yaitu dengan nilai 3,70. Layanan terima kepada masyarakat melalui penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau SKPN kita laksanakan kurang dari 30 menit. Ini adalah merupakan terobosan bidang rehabilitasi di tahun 2024. Di tahun ini juga BNN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran telah menerbitkan sebanyak 1.291 SKPN. Dari hasil pemeriksaan didapat 1.270 orang negatif dan 21 orang positif. Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi, BNN Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini RSUD, serta lembaga rehabilitasi komponen masyarakat atau LRKM dalam mendirikan tempat rehabilitasi di kota kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil kerjasama itu, saat ini telah diresmikan 3 tempat rehabilitasi LRIP dan 1 LRKM. Tahun 2024, BNNP Kalimantan Tengah melaksanakan program pasca rehabilitasi melalui pemantauan dan pendampingan pemulihan terhadap 83 klien dengan hasil adanya peningkatan kualitas hidup sebesar 73,5%, khususnya pada domain fisik, psikologi, dan lingkungan. Untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, penyelenggara layanan rehabilitasi pada tahun 2024, BNNP Kalimantan Tengah telah melaksanakan bimbingan teknis terhadap petugas agen pemulihan sebanyak 30 orang. Pengukuran ketahanan keluarga anti narkoba atau Dektara di Palangkaraya dan Kota Waringin Barat menunjukkan indeks sebesar 90,92 dengan klasifikasi sangat tinggi. Dalam upaya memperkuat pemberantasan narkoba, BNNP Kalteng melatih 180 penggiat P4GN
untuk melakukan tes narkoba mandiri di berbagai instansi dan perusahaan. Selain itu, diharapkan terus mendukung misi Kalimantan Tengah bebas dari narkoba. Dari Kota Palangkaraya, Dedi melaporkan.